Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang nenek moyang kelompok sesat, khususnya di sini kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Sudah kita lewati kelompok Al-Jahmiyah, Al-Khawarij dan juga Al-Mu'tazilah. Sekarang kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Kata al-muallif Al-Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah ta'ala, wa amar rawafidhu fa aqwaluhum fi firaqihim mukhtalifatun. Kelompok Syiah Ar-Rafidhah, ucapan mereka ini berbeda-beda antara satu sekte dengan sekte mereka yang lainnya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Ini sekali lagi termasuk nenek moyang kelompok sesat atau 72 kelompok sesat sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat, 72 yang sesat, itu 4 ya, kelompok Syiah Rafidhah, Khawarij, kemudian Al-Qadariyah dan Al-Murji'ah. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan, para ulama ketika mentahdzir kelompok ini, mereka menggunakan nama Ar-Rafidhah atau kalau mau ditambah Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Tidak pakai Syiah tok. Kenapa demikian? Karena yang pertama beda antara Ar-Rafidhah dengan sekedar Syiah. Syiah masih umum. Ada Syiah di zaman para salaf itu yang hanya sekedar mendahulukan Al-Khalifah Rasyid Ali, hanya lebih mulia dibandingkan Utsman bin Affan. Tetap menghormati, mengutamakan Abu Bakar wa Umar.
Mereka dinamakan Syiahnya Ali. Dan di antara mereka ada dari kalangan tabi'in. Maka sekedar menggunakan nama Syiah kalau untuk orang-orang Rafidhah sekarang ini berbahaya. Dan memang sudah terjadi. Banyak yang gagal paham antara Syiah Rafidhah dengan Syiah zaman dahulu. Ada perawi-perawi hadis yang dikatakan ada Syiahnya. Sebagian misionaris Syiah Rafidhah mengatakan, loh itu ulama hadis make perawi yang ada apa? Syiahnya. Maka tidak masalah sebetulnya tentang Syiah Rafidhah. Ini talbis, penipuan. Kenapa demikian? Karena Syiah di zaman itu tadi hanya untuk mereka-mereka yang mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam segi keutamaan pribadi mereka. Dengan tetap menghormati Abu Bakar wa Umar. Adapun yang sekarang ini adalah Rafidhah. Terutama yang ada di Iran sana. Siapa itu Rafidhah? Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh putranya Abdullah bin Imam Ahmad. Ya Abi, manir Rafidhah? Wahai ayahku, siapa itu yang dinamakan kelompok Syiah Rafidhah? Kata Imam Ahmad, alladzina yashtumuna Abu Bakar wa Umar. Mereka adalah orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Paham? Maka sekali lagi, ulama-ulama as-salaf ahlus sunnah ketika mentahdzir kelompok Rafidhah pakai penamaan Rafidhah. Gak sekedar nama Syiah saja. Itu yang pertama. Biar tidak tercampur adukkan Syiah Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan itu yang paling banyak sekarang ini. Yang bermarkas di Iran. Jangan sekedar kata-kata ada Syiahnya, ada tadi. Dia pengikut Syiahnya Ali. Beda dengan Rafidhah. Kemudian juga kata para ulama, di antara bahaya tidak bisa membedakan antara Rafidhah dengan Syiah ini memang salah satu triknya kelompok Syiah Rafidhah. Mereka ingin dijauhkan dari nama Rafidhah itu. Mereka ingin namanya apa? Syiah. Karena Syiah itu sebetulnya sesuatu yang mulia. Menurut mereka yaitu apa? Syiahnya Ali, pengikutnya apa? Ali. Ya sekali lagi, arti Syiah itu sendiri pengikut. Pengikutnya Ali, wah suatu apa? Kemuliaan bagi mereka. Mereka itu memang demikian kata para ulama. Inginnya dinamakan apa? Syiah. Paham? Makanya kita sering dalam kajian, kalaupun dikatakan Syiah, kita tambah apa? Syiah Ar-Rafidhah. Karena orang-orang mungkin kalau kita sebut Rafidhah saja nggak paham juga. Paham? Dikira kelompok lain. Padahal itu adalah Syiah Rafidhah yang dimaksud oleh para ulama yang banyak tersebar di dunia saat ini, zaman ini. Paham tuh? Itu sekali lagi yang harus dipahamkan kepada umat. Syiah Rafidhah qatalahumullah. Makanya di sini Imam Ibnu Al-Banna pakai kata-kata apa? Ar-Rawafid. Demikian pula yang sering kita nukil dari ucapan Imam Bukhari, ma'ubali sallaitu khalfal jami awir rafidhi am sallaitu khalfal yahudi awin nasrani. Pakai istilah apa? Ar-Rafidhi. Imam Malik rahimahullah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa min hadil ayah, itu tentang surat Al-Fatah ayat yang terakhir, ya ghidabimul kufar. Ibnu Katsir mengatakan wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatan anhu bitakfirir rawafid alladzina yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah surat Al-Fatah yang terakhir, Imam Malik dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan ar-rawafid. Paham? Mereka istilah apa? Rafidhah. Demikian pula ada namanya Ahmad bin Yunus yang sudah pernah kita ceritakan, muridnya Hasan bin Saleh. Yang mana murid ahli sunnah, gurunya sesat. Gurunya ditahdir oleh muridnya yang bernama Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus mengatakan, lau dzabaha yahudiyun syatan wa dzahaba rafidi syatan
la akaltu min dabihatil yahud wa la akulu min dabihatir rafidhi li'annahu murtaddun anil Islam. Kata Ahmad bin Yunus, kalau ada orang Yahudi menyembelih kambing bakar ya, dan Syiah Rafidhi, ada orang Yahudi menyembelih kambing juga, sama-sama apa? Kambing bakarnya, sama-sama zennya. Namun kata Ahmad bin Yunus, aku masih mau makan dari sesembelihannya Yahudi, namun aku tidak mau makan dari sesembelihannya Rafidhi, Syiah Rafidah, karena dia murtad dari Islam. Sesembelihnya ahli kitab halal. Ya, wa ta'amul ladina utul kitabah halal lakum. Makanan sesembelihannya ahli kitab kata Allah halal bagi kalian. Namun orang yang murtad apa? Tidak halal sesembelihannya. Paham? Jadi sekali lagi, istilah Rafidah ini yang dipakai oleh para ulama untuk mentahdir sekte atau kelompok yang satu ini. Ya, kalaupun dikatakan Syiah tadi Syiah Rafidah, jangan Syiah tok. Nah, kemudian kata ulama salah satu sebab penamaan Rafidah dikarenakan ada seseorang yang dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ali, beliau ini masih menghormati Abu Bakar wa Umar, masih berloyalitas mencintai Abu Bakar wa Umar, namun diprotes oleh orang Syiah Rafidah tersebut. Maka Zaid bin Ali pun mengatakan rafatumuni, kalian menolakku. Karena apa? Beliau masih menghormati Abu Bakar wa Umar. Ini salah satu sebab penamaan dengan Rafidah. Rafidah itu artinya ya orang-orang yang menolak. Di antaranya menolak apa? Akidahnya, ucapannya Zaid bin Ali yang masih menghormati berloyalitas kepada Abu Bakar wa Umar. Inilah yang dinisbatkan kepadanya Syiah Zaidiyah. Jadi secara global, kalau dikatakan Syiah ini masih umum. Ada Syiah Batiniyah, ini yang paling kufur. Atau levelnya yang paling parah kufurnya. Akan kita sampaikan nanti dari ucapan penulis juga. Syiah Al-Batiniyah, ini banyak penamanya sektenya. Di antaranya An-Nusairiyah, Al-Qaramita, demikian pula Al-Ismailiyah, dan seterusnya. Kemudian Syiah Rafidah, yang di bawahnya lagi. Kemudian yang di bawahnya lagi, yang lebih ringan dibandingkan yang kedua tadi, Syiah Zaidiyah, meskipun tetap dikatakan mereka dalam kategori ahli al-bidah karena memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah usul al-aqidah, di antaranya membolehkan al-khuruj ala al-imam al-dhalim. Ya, intinya 3 kelompok ini. Syiah Batiniyah, Syiah Rafidah, Syiah Az-Zaidiyah. Baik. Ini salah satu sebab penamaan dengan ar-Rafidah, jamaknya ar-Rawafid. Kata Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah, wa amar rawafid fa aqwaluhum fi firaqi mukhtalifatun. Kelompok Syiah Rafidah, ucapan mereka di dalam sekte mereka berbeda-beda. Kata beliau di antaranya wa asyarruhum al-ghulat. Ini yang paling jelek, yang paling sesat, yang paling busuk, yaitu al-ghulat, yang paling ekstrim. Itu tadi kelompok Syiah Batiniyah. Kelompok Syiah Batiniyah. Walahum masail fadhi'atun. Mereka memiliki banyak akidah-akidah yang sangat istilahnya sesat, bahkan kufur, busuk, fadhi'atun. Di antaranya annahum yakulun Ali bin Abi Thalib afdal min jami'il anbiya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari semua para nabi. Meskipun sebetulnya antara Syiah Batiniyah dengan Rafidah ya 11-12. Kesesatan mereka kurang lebih sama. Masalah menuhankan Ahlul Bait, masalah mencaci maki para sahabat, masalah melecehkan Al-Quran,
dan seterusnya. Kurang lebih sama, ya. Kata penulis di sini, di antara kesesatan mereka, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada para anbiya. Kalau dalam sekte Syiah Batiniyah, di antaranya An-Nusairiyah, dengan sekarang pemimpinnya Bashar Asad qatalahullah ahlakahullah wa la'natullah alaih wa ala syiatihi, bahwasanya kelompok Nusairiyah ini, kalau orang yang berakal sehat, ya, mungkin berpikir kok ada manusia yang ngomong seperti ini, yaitu apa? Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan Rabbul Alamin, yang dia menciptakan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menciptakan Salman Al-Farisi. Jadi kata para ulama, maktub fi kutubihim. Makanya mereka ini punya istilahnya kayak jimat gitu. Kalau syiarnya mereka disingkat dengan huruf hijaiyah, ain, mim, dan sin. Bang, coba cari di tempat mana ada tulisan itu. Ya, simbol mereka apa? Kata para ulama, ain, Ali bin Abi Thalib, kemudian apa? Muhammad, dan apa? Salman Al-Farisi sin. Itu ya syiarnya mereka. Dan itu takwil, tafsirnya mereka tentang dua kalimat syahadat. Kalau antum pernah belajar, kenapa kok dinamakan mereka Syiah Batiniyah? Karena mereka meyakini Al-Quran ada tafsir dohir dan tafsir batin. Meskipun yang batin ini yang lebih mereka apa? Pakai, yang mereka lebih utamakan. Ini salah satu sebab mengapa mereka namakan Syiah Batiniyah. Mereka sekali lagi berpegang dengan tafsir al-batin. Tentunya sesuai dengan apa? Ya kalau istilah orang Surabaya, saenak udeli dewi sudah. Tafsirnya saenak apa? Hawa nafsu mereka. Di antaranya mereka mentafsirkan dua kalimat syahadat itu meyakini tadi Ali sebagai Rabbul Alamin yang menciptakan Nabi Muhammad menciptakan Salman Al-Farisi. Tentunya sudah jelas lah kenapa mereka mengutamakan Salman Al-Farisi, karena apa? Nah, ta'assuban ya, karena sama-sama dari Persia. Ya, Salman Al-Farisi dan Salman Al-Farisi yang menciptakan ya alam semesta ini. Dan kata mereka, Ali bin Abi Thalib itu sekarang tinggalnya di awan. Bang, makanya antum pegang, alhamdulillah masih apa? Punya akal sehat, punya akidah sehat. Di luar sana, na'udzubillah min dzalik, akidah-akidah sesat, kufur, bukan hanya jauh dari qala Allah wa qala Rasul, jauh dari akal yang sehat. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib tinggal di awan. Ar-ra'du sautuhu, ya, wal barqu sautuhu. Kalau mereka apa? Bahkan kata mereka, kalau mereka melihat awan, mereka mengucapkan salam, assalamu alayka ya Abul Hasan. Bang, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bi ni'matih tatimmus shalihat. Ini ada orang-orang seperti itu. Makanya kata penyair, al-junun apa? Funun. Namanya gila itu bermacam-macam. Ini diantara apa? Gilanya Syiah al-Batiniyah. Ya, Ali bin Abi Thalib tinggal di awan. Ar-ra'du sautuhu. Guntur apa? Geluduk itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Dan kilat itu cemetinya Ali bin Abi Thalib. Ini sekali lagi bukan hanya mereka mengutamakan di atas anbiya, bahkan Ali diyakini oleh kelompok Syiah Batiniyah sebagai Rabbul Alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ini juga yang diyakini Syiah Rafidhah di awal kemunculan mereka. Di zaman pendirinya, yaitu siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini pendiri Syiah Rafidhah dari orang Yahudi. Yang dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, anta huwa, engkau adalah dia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib pun apa? Menghukum mereka, membakar mereka hidup-hidup dalam sebuah parit. Meskipun ya ketuanya, tokohnya, dedengkotnya
selamat dari siksa tersebut, melarikan diri. Intinya ini Syiah Rafidhah sama-sama menuhankan Ali. Cuma tadi lebih gila siapa? Syiah Al-Batiniyah. Kalau Syiah Rafidhah, mereka juga sama mengutamakan Ali di atas semua para anbiya. Seperti yang diucapkan oleh dedengkot mereka Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Dulu anak hafal halaman-halamannya. Pas waktu dulu kita ngajarkan kitab ini. Ya, alhamdulillah kita sudah khatamkan kitab tentang apa? Ya, membahas kesesatan Syiah Rafidhah. Silakan mungkin didengarkan rekamannya. Khumaini mengatakan wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Di antara madhab kami, kata Khumaini, dedengkot Syiah Rafidhah qatalahullah, di antara madhab kami atau akidah kami memiliki imam-imam yang kedudukannya tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan mereka Syiah Rafidhah qatalahumullah. Waqad ajma'atil ummah ala tafdilil anbiya alaihi wa ala sairi sahabat. Padahal umat Islam telah sepakat, ulama sepakat, para anbiya lebih mulia daripada selain mereka, ya. Selain mereka diantaranya Ali bin Abi Thalib, para anbiya lebih mulia daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairi as-sahabah qabla khalqi al-mukhalif. Ya, sebelum diciptakannya Syiah Rafidhah atau yang semisal dengan mereka, ijma ulama telah sekali lagi sepakat para nabi yang lebih utama dibandingkan semua manusia selain mereka, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ini tidak aneh. Sekali lagi kalau Ali dibandingkan dengan para anbiya, kata mereka Ali yang lebih utama. Nggak aneh, karena apa? Mereka bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah, ini yang dikatakan tadi. Wa minha, di antara keyakinan Syiah Al-Batiniyah, anna aliyan innahum fis sahab yuqatilu a'da'ahu. Bahwasanya kata mereka Ali sekarang itu tinggal di awan memerangi musuh-musuhnya. Ini halusinasinya apa? Mereka. Ini kelompok yang halu, ini kelompok Syiah Rafidhah dan juga An-Nusairiyah atau Al-Batiniyah. Mereka mengatakan Ali memerangi musuh-musuhnya. Bahkan mereka juga meyakini adanya reinkarnasi. Bahwasanya nanti sebelum kiamat atau di akhir zaman, Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait akan hidup kembali. Dan musuh-musuh mereka, yang dimaksud musuh-musuh Ahlul Bait, ya Abu Bakar wa Umar, juga akan dihidupkan untuk disiksa oleh Ahlul Bait. Ini agama apa? Saya na'udzubillah dewe. Na'udzubillah min dzalik. Itu mereka meyakini reinkarnasi. Kalau versinya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kalau versinya Syiah Al-Batiniyah Nusairiyah, mereka juga punya akidah reinkarnasi. Yang baik itu akan dihidupkan kembali menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Namun yang jelek akan dihidupkan menjadi anjing, babi, hewan-hewan. Ini akidahnya apa? Syiah Al-Batiniyah, terutama An-Nusairiyah. Demikian pula tadi sekta mereka banyak, ada Ismailiyah yang mungkin kita kajian di Ma'had Al-Kautsar dulu, Allah yahfadzu min kulli su'in wa makruh. Itu kita jelaskan dari ucapan Syekh Muqbil. Ya, judul kitabnya apa itu? Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Di awal kitab Syekh Muqbil membahas sekte Syiah Al-Batiniyah Al-Ismailiyah, dan beliau mengatakan punya pengalaman sendiri tentang kelompok Syiah Al-Batiniyah Ismailiyah, karena beliau pernah hidup
2 tahun di tengah-tengah mereka, terutama di pinggiran negeri Arab Saudi itu banyak ya, yang berbatasan dengan Yaman. Beliau pernah membaca buku-buku mereka. Di antaranya tadi mereka punya tafsir batin. Dikatakan di situ ayat yang berbunyi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian siapa di sini? Tentang ya kaum siapa ini? Tentang Bani Israel, tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih apa? Baqarah. Dan ini yang dipahami oleh kaum muslimin. Namun kelompok Syiah Batiniyah Ismailiyah mengatakan idbahu Aisyah. Ya, sembelihlah Aisyah. Naudzubillah min dzalik. Ini tafsirnya apa? Orang-orang yang enggak waras itu. Syiah Al-Batiniyah Al-Ismailiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan sekedar kekejian akidah mereka, bahkan kekejian ya perbuatan mereka, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang sejarah tarikh, di antara tarikh tahun 400 Hijriah, ketika mereka punya daulah Fatimiyah di Mesir sana, mereka mengutus pasukan membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah. Ini sekali lagi sejarah kelam kejamnya mereka. Syiah Batiniyah Al-Qaramito ataupun yang semisal dengan mereka Al-Fatimiyah. Mereka apa? Membantai jamaah haji yang sedang tawaf di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Jasad-jasad mereka dibuang di sumur Zam-Zam. Tokoh mereka yang bernama Abu Thahir yang dikatakan oleh Ibnu Katsir Abu Najis berdiri di Ka'bah seraya menantang Allah, aina al-ababil. Mana itu burung ababil? Karena kan kalau Abroha nggak sanggup. Mereka apa? Sanggup. Naudzubillah min. Aina Allah? Di mana Allah? Untuk apa? Menantang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Ini sekali lagi tertulis dalam sejarah ya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kekejaman apa? Kekejian perbuatan. Dan itu bukan sekali 2 kali, banyak. Dan juga dalam buku ini sudah pernah disampaikan juga sejarah kejam kekejian mereka. Kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, juga kelompok Syiah An-Nusairiyah. Makanya seorang ulama sejarah juga yang bernama Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, ini kita nukil ucapan beliau halaman 382, kata Al-Baghdadi, i'lamu as'adakumullah, ketahuilah semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian, inna dararal batiniyah ala firaqil muslimin a'zam min dararil yahudi wan nasara wal majus alaihim. Bahayanya kelompok Syiah Batiniyah atas kaum muslimin itu lebih dahsyat dibandingkan bahayanya orang-orang Yahudi dan Nasara dan juga orang Majusi. Bal wa a'zam minad dahriyah wa sa'iri asnafil kafar alaihim. Bahkan bahayanya kelompok Syiah Batiniyah lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan kelompok ateis ataupun kalau sekarang komunis dan yang ya dari kelompok-kelompok orang-orang kafir. Yang paling berbahaya kelompok Syiah Al-Batiniyah. Kata beliau, Al-Batiniyah laisat madhaban Islamiyah. Kelompok Syiah Batiniyah bukan kelompok ya Islam, kelompok kaum muslimin. Au firqatan min firaqi alil Islam. Bukan kelompok kaum muslimin. Wa innama hiya madhabun wa tariqatun arada biha wadi'uha hadamal Islam. Sesungguhnya Syiah Batiniyah adalah kelompok mazhab yang pendirinya menghendaki untuk menghancurkan Islam. Wa ibtalahu, dan untuk membatalkan Islam. Akidatan wa syariah. Baik secara akidah maupun syariat. Sekali lagi ini adalah ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, antum bisa lihat dalam kitab-kitab tentang al-firaq, disampaikan ucapan-ucapan semisal dengan ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Wa ajma'al muslimun anna jasadahu fil qabr madfunun. Sedangkan kaum muslimin sepakat jasadnya Ali bin Abi Thalib itu dikubur di pemakaman. Bukan ada di apa? Di awan. Nah, wa minha anna indahum yarji fi akhir zaman. Ini juga yang kita sampaikan tadi. Di akhir zaman Ali bin Abi Thalib akan hidup kembali, reinkarnasi. Wa yaqulun inna Jibril ghalita bil wahyi ala Muhammad. Mereka juga mengatakan menuduh malaikat Jibril salah alamat menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul. Ya, terutama kelompok Syiah Batiniyah, kata Syekhul Islam, sebetulnya mereka tidak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada para malaikat, nggak beriman kepada para atau kitab-kitabnya para rasul dan seterusnya. Mereka al-kufar. Di antara di sini mereka menuduh apa? Malaikat Jibril salah alamat. Sebetulnya Al-Quran itu diwahyukan kepada Ali bin Abi Thalib. Jibril yang apa? Berkhianat. Makanya mereka punya slogan Khanal Amin. Ya. Padahal ini adalah suatu kata yang apa? Yang kontradiksi. Kalau diterjemahkan orang yang amanah berkhianat. Paham? Malaikat Jibril Allah gelari dengan apa? Sifati dengan Al-Amin. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in sama amin. Kok dituduh apa? Berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa minhum man yadda'i fi al-ilahiyah. Di antara mereka ada yang mengklaim Ali bin Abi Thalib punya sifat ketuhanan atau yang berhak untuk disembah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula wa innahum al-Qur'an ghair wa buddil. Menurut mereka Al-Quran telah dirubah-rubah, telah diotak-atik, tidak murni lagi. Wa ghairu dzalik minal qaba'ih. Dan masih banyak lagi kesesatan penyimpangan mereka. Kata Syekh Abdul Razak di footnote-nya itu, yang ketiga, qaba'ihur rafidhati wa makhazihim katsiratun. Kejelekan, kesesatan, penyimpangan Syiah Rafidah itu banyak sekali. Fahum ahlu nifaqin. Mereka orang-orang apa? Munafiqun. Ahlu nifaqin wa kadhib, pendusta. Bahkan kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu qauman ashhad bizur minar Rafidah. Aku belum pernah melihat dari kelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada Syiah Rafidah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kadhib wa zur wa buhtan wa qad nasyara ahlul ilmi makhaziyan fi ba'di kutubihim tabyinan wa tahdhira. Ulama Ahlussunnah banyak membongkar kedok kesesatan mereka dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya kitab As-Sunnah al-Khallal, ya, dan seterusnya. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, biar lebih mantul lagi kita bawakan langsung salah satu kitab induk mereka. Ini mungkin yang belum pernah lihat kitab mereka. Ini dulu pernah kita sampaikan. Kitab Al-Usul Minal Kafi. Ya, kitab Al-Usul Minal Kafi. Dan ini cetakan Teheran langsung. Dalam artian cetakan ini. Kalau ini ya fotokopian. Kalau aslinya sekali lagi. Cetakan apa? Teheran. Bukan cetakan Wahabi. Ya. Baik, cetakan mereka sendiri. Kita nggak mengada-ada. Ini salah satu bukti-bukti yang disampaikan oleh Imam Ibn Al-Banna tadi. Yang pertama masalah Al-Quran. Ini karena yang paling parah dari mereka juga. Mereka meyakini bahwasanya mereka sendiri punya Al-Quran yang beda dengan Al-Quran kita kaum muslimin. Ini ucapan tokoh mereka. Ini jilid pertama. Ini ada 8 jilid ya. Kitab Waisuka ini yang pertama. Halaman 239 dalam Kitabul Hujjah. Di antaranya dikatakan di sini wa inna indana la mushafa Fatimah. Sesungguhnya kami punya namanya mushaf Fatimah. Wa ma yudri ma mushafu Fatimah. Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Qala qultu wa ma mushafu Fatimah?
Qala mushafun fihi mislu Qur'anikum hadza thalatha marrat. Mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dibandingkan mushafnya kalian. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Allah tidak ada dari Quran kalian satu huruf pun. Ini keyakinan mereka punya apa? Mushaf Fatimah. Dalam artian beda sudah kitab suci mereka dengan kitab suci kaum muslimin. Makanya dusta kalau ada yang mengatakan perbedaan kita dengan mereka hanya apa? Dalam masalah fikih sebagaimana mazhab Hambali dengan Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ini apa? Buhtanun alti. Bedanya kita dalam kitab suci. Itu kata mereka, tokoh mereka Al-Kulaini. Kemudian juga dalam ungkapan yang lain, jilid yang lain. Ini ada jilid yang kedua. Kalau anak bawa berat juga ini. Anak bawa yang satu. Yang jilid yang kedua ada kata-kata Innal Qur'an alladzi nazala bi Jibril ala Muhammad sallallahu sab'ata asyra alfi ayah. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu jumlah ayatnya 17.000. Sekarang tinggal apa? 6.000. Banyak dihapus, dibuang oleh para sahabat kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka punya di rumah juga ada kitab Faslul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Kalau terjemahannya ucapan paten adanya tahrif, perubahan dalam Al-Quran. Kitabnya Rabbil Arbab, kitab Rabbil Alam. Itu keyakinan mereka sudah. Tidak bisa dibantah. Bang, kalaupun ada yang membantah itu takiyah mereka. Ini kitab-kitab induk mereka. Ya, kalau dalam kaum muslimin ada Sahih Bukhari, agama Syiah punya ini Usulul Kafi. Ini kitab induk mereka. Nggak bisa mereka berpaling dari kitab. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Itu yang pertama tuduhan keji mereka terhadap Al-Quran. Ini kekufuran mereka. Menuduh Al-Quran tidak murni lagi. Demikian pula yang sudah ada pun mereka tuduh itu ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Di kitab ini juga, Usul Kafi ini juga ada tuduhan ayat-ayat ya yang sudah ada itu juga mereka kurang-kurangi. Di antaranya di sini. Ada ayat kata mereka Nazala Jibril halaman 417. Kitabul Hujjah juga. Nazala Jibril alaihissalam bihadil ayat ala Muhammad hakada. Ada ayat yang diturunkan mereka Jibril kepada Nabi Muhammad bunyinya seperti ini kata mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fi aliyin fa'tu bi suratin min mislihi. Di mushaf sama enggak dengan yang ini? Nah, apa bedanya? Ada kata-kata fi ali. Itu yang sebetulnya yang asli kata mereka. Berarti apa? Yang di Quran kaum muslimin sekarang sudah tidak asnaudzubillahi min dzalik. Ini kata mereka. Ayat berikutnya kata Al-Kulaini juga Nazala Jibril ala Muhammad sallallahu bihadil ayah hakada. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna fi aliyin nuran mubina. Ada tambahan sama dengan tadi itu apa? Fi ali. Lanjut lagi ayat berikutnya. Kalau tadi yang pertama tadi dalam surah Al-Baqarah ya ayat ke-23. Ya, kemudian ayat yang berikutnya yang keempat surat An-Nisa ayat 45. Kemudian juga yang berikutnya ini ayat kelima surat An-Nisa ayat 69. Nah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi fi aliyin lakana khairan lahum. Ini banyak dihapus oleh para sahabat kata mereka kata-kata apa? Fi ali tentang keutamaan ali. Makanya mereka juga dendam kepada para sahabat dengan tuduhan-tuduhan seperti naudzubillahi min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan lagi di antara bukti bagaimana kekufuran mereka dan pelecehan mereka terhadap Al-Quran. Di antaranya di sini juga disebutkan dalam kitab Hujjah halaman 228 ada bab yang berjudul Innahu
lam yajma' al-Qur'ana kullahu illal a'immatu alaihimus salam. Tidaklah yang menjamakkan, mengumpulkan Al-Quran keseluruhannya kecuali imam-imamnya mereka. Ini sekali lagi yang kita sampaikan tadi, tuduhan keji kepada para sahabat. Dibawakan riwayat di sini dikatakan dari Abu Ja'far, kata mereka semua dusta. Madda'a ahadun minan nasi annahu jama'al Qur'ana kullahu kama unzila illa kadzabun. Kata mereka, tidak ada seorang pun yang mengklaim bisa menjamakkan Al-Quran keseluruhannya seperti yang diturunkan oleh Allah kecuali dia dusta. Padahal yang mengumpulkan Al-Quran secara keseluruhan siapa? Di antaranya siapa? Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tuduhan kepada beliau. Dan betul, dalam kitab tadi yang kita sebutkan, Fasul Khitab fi Isbat Tahrif Kitab Bil Albab, disebutkan Utsman yang merubah-rubah Al-Quranul Karim. Ya, ini kata mereka juga, ini akidah mereka. Kata mereka, wa ma jama'ahu wa hafidhahu kama nazzalahu Allah Ta'ala illa Ali bin Abi Thalib alaihissalam wal a'imma min ba'dihi. Tidak ada yang menjamakkan, mengumpulkan, menjaga Al-Quran seperti yang Allah turunkan kecuali Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Paham? Ini akidah sesat, kufur mereka terhadap Al-Quran. Dan di rumah juga anak punya tafsir Al-Qummi, salah satu tafsir induk mereka. Di Muqaddimah Al-Qummi itu, qatalahullah, mengatakan memang di dalam Al-Quran ada yang sudah muharraf, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ini dalam tafsir mereka. Ini ya, sekali lagi, kalau ada yang mengingkari hal seperti ini adalah takiyahnya mereka. Sekali lagi, kitab-kitab induk mereka, baik kitab induk hadis mereka ini Usul Kafi, demikian pula tafsir Al-Qummi mereka meyakini adanya apa? Akidah mereka tersebut. Baik, mau tambah lagi enggak? Baik, kita tambahkan lagi tentang pengkultusan mereka terhadap imam-imam mereka. Ini yang ada tanda-tanda kuning ini semuanya tentang hal ini. Baik, kata penulis ada bab annal a'immata alaihimus salam idza sya'u an ya'lamu alimu. Imam-imam mereka kalau berkehendak untuk mengetahui sesuatu pasti mereka tahu. Ilmunya para imam sebagaimana ilmunya siapa? Allah, kata mereka, bahkan lebih dari itu. Kalau Allah, kata mereka, kadang nggak tahu, setelah terjadi baru tahu. Yang dinamakan akidatul apa? Al-Bada. Dan itu ada dalam kitab ini juga. Ini yang warna oranye ini. Ya. Ada bab tentang Al-Bada. Bada ya bedu. Dhahara yadhar. Artinya dulunya Allah nggak tahu, setelah muncul baru apa? Itu arti akidatul Bada. Artinya Allah sebelumnya jahil, setelah terjadi baru apa? Tahu. Kata penulis dalam riwayatnya di sini katakan ma'ubidallah bisyai'in mislil bada. Tidak ada sesuatu yang Allah lebih diibadahi daripada akidah bada. Melecehkan Allah dianggap apa? Ibadah yang itu akidah agamanya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian bab berikutnya, annala imma alaihimus salam ya'lamuna mata yamutun wa annam la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Ini halaman 258. Imam-imam mereka tahu kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Al-junun apa? Cuma yang aneh, memang ahlul bidah penuh kontradiksi, mencela-mencela. Mereka kenapa ya setelah punya keyakinan ini masih meratapi kematian siapa? Al-Husain. Kalau Husain itu kan imam mereka, kalau dia mati dengan kehendak siapa? Kok nyalahkan apa? Ahlus Sunnah. Paham ya? Kok marah-marah kepada apa? Katanya Ahlus Sunnah yang membantai Husain, meratapi. Ini berarti apa? Kurang ajar kepada Al-Husain. Husain pinginnya mati, kok mereka apa? Ratapi. Ini kalau sekali lagi kata ulama membantah itu Al-Husainiyat itu. Ini keyakinan mereka.
Bab berikutnya lagi masalah imam-imam mereka. Annal a'immata alaihimus salam ya'lamun ilma makan wa ma yakun wa annahu la yakhfa alaihim syai'. Na'udzubillahi min dzalik. Kata mereka para imam-imam mereka mengetahui ilmu yang terdahulu, yang akan datang dan tidak tersembunyi bagi mereka sesuatu apa. Ini ilmunya siapa kalau menurut kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka lebih menuhankan imam mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya lagi. Bab ini masih ringan daripada yang tadi. Anallaha azza wa jalla lam yu'allim nabiyyahu ilman illa amarahu an yu'allimahu amiral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada nabinya suatu ilmu kecuali Allah perintahkan nabinya untuk mengajarkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kurang lebih sama bagaimana pengkultusan mereka pada imam-imam mereka. Jadi ini sekali lagi sudah cukup sebetulnya untuk seorang muslimah bersikap yang bijak terhadap kelompok Syiah Rafidah, apalagi kelompok Syiah An-Nusairiyah. Bahkan tadi sudah kita sampaikan bagaimana banyak para ulama-ulama salaf al-sunnah yang mengkafirkan mereka. Qatalahumullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.